Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue tidak membahas materi PPT ya. Dan hari ini saya akan membahas materi di buku yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923. Nah, sebelum saya langsung ke materinya, kalian tahu ya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beliau lahir di Kauman ya, di Kauman, Yogyakarta. Beliau mendirikan sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Oke, kita langsung ke sini aja. Langsung ke bab bagian pertama dari materi ini. Ini fotonya waktu beliau mendirikan Muhammadiyah. Kita, ya, dahuluannya ya. Atau kita langsung ke bab 2-nya aja. Atau kita ya. Kita langsung bahas ke bagian pertama, yaitu pembaharuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dari Dr. Abdul Mukti sekaligus anggota Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke. Muhammadiyah adalah garda depan atau mainstream gerakan civil society Indonesia. Satu abad usianya menandakan bahwa organisasi ini telah lulus melewati ujian zaman yang sekaligus menggambarkan eksistensi kekuatan gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tentang Muhammadiyah itu sejarahnya. Itu Muhammadiyah didirikan tahun 1912. Tepat tanggal 18 November ya, di Kauman. Di antara sekian banyak kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini, pendidikan adalah yang paling menonjol. Nah, dan mengenai pendidikan ya, Muhammadiyah tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat mendirikan sekolah pertama ya. Sekolah pertamanya di salah satu kauman, yaitu SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah. Sekarang sekolah Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Palangkaraya ini ada SD Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 1 dan SMA Muhammadiyah di Jalan E.T.A. Milono sana ya. Tuh. Sejak awal didirikannya, Muhammadiyah telah menggariskan perjuangannya sebagai gerakan Islam yang menempuh medan perjuangan terutama melalui jalur pendidikan. Hal ini tertuang misalnya dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah yang menjadikan pendirian lembaga pendidikan sebagai syarat pendirian cabang, wilayah, dan daerah. Muhammadiyah juga berbentuk dua, majelis khusus dan menangani bidang pendidikan, yaitu majelis pendidikan dasar dan menengah atau majelis dikdasmen, dan majelis pendidikan tinggi atau majelis dikti. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Dahlan pendiri organisasi ini sangat memahami bahwa dengan pendidikanlah masyarakat Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan. Merealisasikan ide progresif ini, Kiai Dahlan kemudian merombak ruang tamu rumahnya menjadi sebuah ruang kelas. Nah, kalian sudah tidak asing lagi ya guys ya dengan film yang berjudul Sang Pencerah. Film itu mengisahkan kisah muda Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Sejak lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulunya itu adalah Muhammad Darwis namanya. Nah, setelah dia melakukan haji, namanya diganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan sebuah organisasi ya. Setelah mendirikan organisasi, rumah ruang tamu rumahnya menjadi sebuah ruang kelas ya.
Nah, dari ruang kecil inilah awal mula lahirnya amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang di kemudian hari berkembang beratus bahkan beribu amal usaha di seluruh penjuru tanah air. Rintisan Kiai Dahlan ini di kemudian hari terus berkembang seiring dengan berkembangnya cabang-cabang Muhammadiyah di seantero Indonesia. Hingga saat ini, di usianya yang telah mencapai 1 abad, Muhammadiyah telah memiliki lebih dari 15.000 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air. Nah, tahun 2025 kemarin, ya, Muhammadiyah sudah berumur 113 tahun. Ya, usianya sudah mulai tua, tapi Muhammadiyah terus menjadi organisasi yang berkemajuan, masih kokoh, ya. Ibaratkan sebuah pohon yang tidak akan roboh tertimpa angin. Nah, itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah akan terus kokoh apabila kita di dalamnya itu adalah kita sendiri yang menjadikan Muhammadiyah itu sebagai salah satu organisasi yang kokoh. Ya. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia pada khususnya dan untuk kemanusiaan secara luas yang sekaligus menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakat dan basis organisasi masyarakat sipil atau civil society, ya, terbesar dan terkuat di dunia dengan dukungan sumber daya struktur organisasi yang mapan. Saat itu di Indonesia berkembang dua sistem pendidikan, ya, yaitu adalah pendidikan barat dengan sekolah-sekolah yang formalnya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan pendidikan non formal, sistem pesantren yang diasuh oleh para ahli agama. Yang kedua, sistem pendidikan ini tidak hanya berbeda dari secara formalitas dan legalitasnya. Ya, tuh. Akan tetapi, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda dari segi kurikulum, proses, maupun tujuannya. Pendidikan barat adalah sistem pendidikan sekular yang tidak memasukkan agama di dalamnya. Sebaliknya, pendidikan pesantren tidak memasukkan materi-materi umum di dalamnya. Perbedaan mendasar ini membawa implikasi yang serius tidak hanya pada hasil lulusannya atau outcome, tapi juga berpengaruh pada ranah sosial yang lebih luas. Di tengah situasi semacam ini, inilah pendidikan Muhammadiyah lahir. Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis jalan baru sistem pendidikan Indonesia dengan memadukan antara sistem pendidikan barat dan pesantren. Pesan baru pendidikan Muhammadiyah ini berhasil mengakhiri dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menorehkan karya nyata untuk bangsa dan melakukan pembaharuan di bidang pendidikan selanjutnya. Tulisan ini dimaksud menjelaskan pembaharuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Ya. Nah, itulah penjelasan yang saya bacakan yang bagian A. Nanti kita lanjut di bagian B, yaitu pendidikan Indonesia pada masa kolonial. Ya. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini lewat buku. Semoga materi ini bermanfaat. Terus saya akhiri, saya akan mengucapkan beberapa kata-kata yang sama seperti video sebelumnya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nasun minallah wa fatun qaib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.